Halo saudara, jangan sembarangan copot masker saudara. Terus pakai, hati-hati nanti bisa tertular COVID. Ya saudara, selamat hari Sabtu. Ini adalah edisi khusus doa pagi hari Sabtu yang biasanya jam 7 pagi kita ada di gereja, tapi kali ini kita melakukannya secara virtual. Ya, kita akan berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkati apa yang kami baca, berkati apa yang kami renungkan, Tuhan sempurnakan. Sehingga ketika kami merenungkannya, kami diberkati olehnya. Dan yang terlebih penting, kami mampu melakukannya. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, satu ayat saja yang akan saya baca untuk kita renungkan bersama dari 1 Korintus 9. Ayatnya yang ke-22. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku dapat sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Amin. 1 Korintus 9 ayat 22. Ya, saya memilih tema perjuangan bersama. Ya, Bapak Saudara sekalian, ada tokoh-tokoh Alkitab yang dalam kehidupannya itu dicatat mengalami hal yang unik. Karena Tuhan memilihnya, karena satu masalah dan persoalan, mereka pilih minta mati atau menyerah. Ya. Musa, Elia, Ayub, Paulus, itu adalah orang-orang murid-murid Tuhan, orang-orang pilihan Tuhan yang karena pergumulan hidupnya pernah berkata pada Tuhan, aku lebih baik mati saja daripada menghadapi persoalan hidup yang sedemikian berat. Iya, Paulus adalah salah satunya. Kenapa saudara? Ya, mereka adalah orang-orang yang dalam perjalanan hidupnya diproses memang. Dan sampai akhirnya mereka mengalami pergumulan berat, menyerah, tapi pada akhirnya Tuhan menguatkan, memampukan mereka dan mereka menjadi seorang pejuang. Ya, saudara, mental menjadi pejuang itu memang harus ditanamkan sejak dini pada anak-anak kita, pada keturunan kita, dan harus terus-menerus dilakukan. Terus-menerus diingatkan terus, kamu harus berjuang, kamu harus berjuang, kamu harus berjuang. Karena persoalan juga datang bertubi-tubi, sehingga menuntut seseorang untuk semakin siap untuk mengatasi persoalan dan menang atas persoalan atau pergumulannya. Nah, saudara, terkait menjadi pejuang, saya memilih percaya bahwa pejuang itu tidak dilahirkan sebagai pejuang sejak dilahirkan. Ya, saya memilih percaya itu. Artinya semua orang bisa jadi pejuang. Semua orang bisa jadi pejuang. Yang terlahir sebagai pejuang, ya hidupnya akan menjadi lebih mudah untuk menjadi pejuang. Tapi yang merasa bahwa aku terlahir bukan sebagai pejuang, hati-hati. Ya, jangan-jangan Anda terlahir sebagai pejuang tapi tidak hidup sebagai pejuang, dan itu sangat tragis kan? Ya, karena bagi saya lebih baik tidak terlahir sebagai pejuang tapi dia membuktikan dirinya menjadi seorang pejuang. Ya, seperti misalkan orang tua kita sering mengatakan kepada kita, nanti kalau gede jadi menteri, nanti kalau besar jadi dokter, nanti kalau besar jadi insinyur dan lain sebagainya. Enak sih didengar gitu ya, jadi orang-orang hebat, jabatan-jabatan yang hebat, pekerjaan-pekerjaan profesi yang hebat. Tapi untuk sampai di sana ternyata jauh lebih sulit membuktikan diri bahwa saya insinyur, saya dokter, saya menteri dan lain sebagainya. Itu tentu sangat-sangat sulit. Dan sekali lagi kuncinya adalah sebuah perjuangan. Nah, saudara, proses perjuangan setiap orang itu yakinlah terjadi secara luar biasa. Semua orang
semua orang sukses itu memiliki kisah perjuangan yang luar biasa. Banyak film-film yang menceritakan tentang hal itu. Ya, misalkan film Matrix, film yang sudah lama dari tahun 99. Itu menceritakan tentang seorang yang diyakini dipilih menjadi solusi atas sebuah persoalan. Tapi ternyata dia tetap harus berjuang luar biasa untuk membuktikan bahwa pilihan itu tepat. Misalkan film yang baru nih, film anak-anak nih, Moana ya. Itu juga demikian. Anak kecil dipilih sebagai putri laut ya, pokoknya penguasa laut lah. Tapi ternyata untuk menjadi Moana yang dalam tanda petik ditakdirkan sebagai penguasa laut itu juga harus berjuang sedemikian rupa. Nah jadi sekali lagi saudara, kalau menurut saya kok nggak ada orang yang dilahirkan sebagai orang-orang hebat itu, sebagai pahlawan lah, sebagai tadi ya orang-orang super lah. Menurut saya kok nggak ada. Semua orang punya kesempatan yang sama, karena siapapun dia, entah ditakdirkan sebagai orang hebat atau bukan, ditakdirkan sebagai orang biasa atau bukan, mereka sama-sama harus berjuang. Nah saudara, betapa senangnya ya kalau kita sih dari sejak kecil diingatkan terus oleh orang tua, kamu akan menjadi orang hebat, kamu akan menjadi orang super, kamu akan menjadi orang luar biasa. Ya seperti tadi ya, kamu akan jadi dokter, insinyur, bahkan jadi presiden. Senang banget ya diingatkan hal-hal seperti itu. Tapi sekali lagi saudara, membuktikan diri untuk bisa menjadi orang-orang seperti itu bukanlah persoalan yang sederhana. Karena orang harus berjuang secara luar biasa. Dan ketika berhasil kita tentu bangga. Oke, kamu hebat sampai kepada titik itu. Dan kehebatan-kehebatan itu ternyata setelah sampai pada tujuannya pun, sebagai orang yang dipilih tadi, sebagai orang yang terpilih tadi, rupanya perjuangan juga nggak berhenti, saudara. Bahkan ketika orang disebut pahlawan pun, perjalanan hidupnya harus terus dipenuhi dengan perjuangan. Jadi berjuang itu nggak pernah ada habisnya, saudara. Ya, tidak pernah ada habisnya. Terus dan terus sampai kapanpun. Jadi artinya ketika orang disebut pahlawan pun, disebut orang hebat pun, ya mencapai tujuan yang dicita-citakan dari sejak kecil, yang orang tuanya yakini dari sejak kecil, dan itu berhasil tercapai pun, rupanya orang harus terus berjuang. Sekali lagi, bahkan ketika disebut pahlawan pun, ternyata dia harus memperjuangkan kehidupannya. Jadi artinya tidak akan pernah berhenti. Nah saudara, bagaimana seorang itu harus berjuang dan akhirnya disebut pejuang sejati? Yang pertama saudara, seorang pejuang sejati adalah orang yang berjuang bukan untuk dirinya sendiri. Bukan untuk dirinya sendiri. Ya mungkin pertama-tama dia harus mencapai titik tertentu. Ya contoh misalkan, untuk menolong orang itu lebih mudah, lebih gampang kalau kita punya sarana untuk menolong. Betul kan saudara ya? Walaupun sekali lagi bukan segala-galanya. Untuk menolong orang tidak harus nunggu kaya, itu betul. Itu betul. Tapi kalau kita kaya dan murah hati, itu kan semakin luar biasa. Betul? Nah sehingga silakan orang perjuangkan dirinya sendiri sampai ke titik tertentu. Tapi setelah itu, seorang pejuang sejati, dia berjuang bagi sesamanya. Itu yang pertama. Yang kedua, seorang pejuang sejati tidak pernah membicarakan kekalahannya. Tapi bagaimana dia berjuang, jatuh dan bangkit, dan dia tidak pernah terpuruk sedemikian rupa, tapi terus merangkak bangkit. Itulah yang harus diceritakan. Bukan kisah-kisah kekalahan yang harus diulang-ulang, tapi kisah-kisah kemenangan yang harus diulang. Dan seorang pejuang sejati pada akhirnya adalah orang yang merelakan nyawanya, artinya memberi yang terbaik. Yang terbaik. Merelakan nyawanya, sekali lagi, untuk sesamanya, untuk orang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Ya.
Orang lain menjadi korbannya, bodoh amat, yang penting saya hidup. Orang lain tertular COVID, bodoh amat, yang penting saya kuat. Waduh, ini menurut saya bukan seorang pejuang yang sejati. Paulus pernah hampir menyerah dalam kehidupannya. Dia meminta Tuhan untuk lebih baik aku matilah daripada hidup sedemikian sulitnya. Tapi pada akhirnya Paulus adalah seorang pejuang sejati. Dalam ayat 22 dicatat bagaimana dia selalu menjadi bagian dalam pergumulan orang lain. Yang lemah dia ikut lemah, yang nggak berdaya dia ikut nggak berdaya. Dalam ketidakmampuan orang dia ikut dalam ketidakmampuan orang itu. Artinya dia menjadi contoh dan teladan bagi orang-orang yang mengalami pergumulan itu. Dia tidak paksa orang untuk menjadi segera seperti dirinya, tidak. Tapi ketika ada orang yang terjerembab di dalam jurang, dia akan ulurkan tangannya masuk ke jurang itu untuk mengangkatnya ke atas. Dia turun begitu rupa. Dia menjadi seorang pejuang yang luar biasa demi sesamanya. Dan dia mengatakan bahwa bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya. Ini pejuang sejati, saudara ya. Dia memberi yang terbaik untuk sesamanya, untuk kehidupan ini. Saudara, COVID yang kita hadapi ini bisa kita atasi kalau kita bersedia menjadi pejuang-pejuang kehidupan. Berjuang untuk sesamanya, berjuang bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, berjuang dengan mengatakan tentang kisah-kisah kemenangan, bukan kisah-kisah kekalahan, dan pada akhirnya berjuang untuk memberi yang terbaik. Keteladanan Paulus menjadi penting untuk kita. Karena Paulus adalah seorang murid yang mengerti betul bagaimana pengorbanan Kristus bagi dirinya. Penderitaan, kematian, dan pengorbanan Kristus yang menyelamatkan dirinya mendorong Paulus untuk rela habis-habisan bagi sesamanya. Bahkan kalau perlu, dia berkorban untuk kehidupan orang lain. Itu namanya pejuang sejati. Amin. Selamat hari Sabtu, selamat mengikuti persekutuan doa pagi, dan kiranya Tuhan selalu memberkati saudara. Saya mau berdoa untuk saudara. Berkatilah setiap orang yang menyaksikan video ini, sehingga kehidupannya ditambah-tambahkan dengan sukacita. Hari Sabtu ini kiranya menjadi sumber kegembiraan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Dan yang terlebih penting adalah mereka semua bersedia menjadi berkat bagi samanya. Berjuang sampai titik darah penghabisan demi sukacita sesamanya, bukan untuk kesenangan pribadinya. Seperti Engkau Tuhan sudah berkorban untuk kami, demikianlah seharusnya jalan hidup kami. Inilah doa kami, permohonan kami, pengharapan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.